Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jabir Abdullah Jabir Ustadz Nang Sulaiman beserta jajaran pengurus. Alhamdulillah ini lengkap informasinya, termasuk Bapak Penasehat Bapak Yayat. Alhamdulillah ini orang jauh Pak, dari Blok D, luar biasa. Iya, subuh nyempetin hadir. Jemaah sekalian, barangkali ada di antara kita yang merindukan atau yang menginginkan bagaimana biar bisa beribadah haji, ya. Tapi karena mungkin masih belum cukup dananya, masih belum pas waktunya, belum dapat panggilan, maka ibadah itu tertunda. Ada satu solusi yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, "Man shalla subha bi jama'atin wa qa'ada wa dzakara Allah hatta tatlu'a asy-syamsu fa ka'annama yahujju hajan taman." Jadi kata Nabi, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk zikir menyebut nama Allah, kemudian sampai munculnya matahari, setelah muncul matahari sholat 2 rakaat, itu pahalanya sama seperti kita beribadah haji. Nah, ini yang sedang kita lakukan nih. Sholat subuh berjamaah, duduk, kan duduk semua ini. Berzikir, ya tentu namanya ngaji, zikir lah. Kemudian sampai nanti matahari muncul, kemudian sholat 2 rakaat, sholat duha, itu pahalanya sama dengan ibadah haji secara sempurna dan ghairu mardud, ibadah hajinya yang tidak tertolak. Nah itu, jadi Islam ini luar biasa, memberikan kita solusi-solusi nyata. Meskipun kita ini tidak diberikan kesempatan secara langsung, tapi kita masih diberi kesempatan mendapatkan fadilah atau keutamaan atau pahala daripada ibadah haji. Nah begitu. Jadi ini hari pertama, ini kita udah haji sekali Pak. Nanti minggu depan begini lagi, haji 2 kali Pak. Setiap minggu kita begini, setiap minggu kita haji Pak. Iya. Nah jadi tinggal kita kencengin ikhtiarnya untuk bisa datang ke sono gitu. Maka tidak ada ruginya ketika kita berjamaah subuh, kemudian kita duduk zikir, itu insya Allah pahalanya sangat luar biasa. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, apa sih tujuan daripada hidup kita itu apa? Sebagaimana kita tahu bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah.
Jadi tujuan hidup kita ini sebenarnya satu, buat ibadah. Cuman masalahnya dari 24 jam kita hidup, berapa jam sih yang kita pakai ibadah? Sholat 5 waktu, kalau satu waktunya ya katakanlah 10 menit, ya hanya 50 menit Pak, dari 24 jam itu. Kalaulah kita tambahi dengan zikir, sedekah, barangkali sambil puasa, ya puasa hanya setengah hari, dari jam katakanlah jam 5, setengah 5 sampai jam 6, 12 jam. Ya berarti segitu gitu. Lalu bagaimana agar supaya kehidupan kita itu semuanya bernilai ibadah? Nah, ini Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi di dalam kitabnya yang akan kita baca ini, Riyadhus Shalihin, ini pertama kali yang dibahas adalah tentang bagaimana kita niat. Niat itu apa? Niat itu hudurul qalbi. Hudurul qalbi itu ya menghadirkan hati. Orangnya di sini nih sekarang, tapi hatinya kemana tahu, ya kan? Pikirannya kemana nggak tahu. Maka ibadah itu harus dibarengi dengan niat yang benar, gitu. Dengan niat yang benar, dengan menghadirkan hati ketika kita melaksanakan suatu ibadah, hati kita ikut ibadah. Jangan sampai kita badannya ibadah, jungkir balik ruku sujud, tapi hati dan pikiran melayang kemana-mana. Ada yang mikirin kerjaan di kantor, ada yang mikirin barangkali punya peliharaan, waduh burung saya belum dikasih makan misalnya, atau ada yang mikirin yang lain-lain. Maka ini penting untuk bagaimana menghadirkan niat. Wah, terima kasih. Ini orang tua kita bilang kalau kita bangunnya pagi itu insya Allah rezekinya banyak. Terbukti Pak, pagi-pagi udah ada teh manis. Manis nggak ini? Manis ya. Memang kalau Pak Bako itu udah ahlinya ya urusan pengembangan, ya, pengembangan perut. Ya kita lanjut ya. Silahkan Pak, sambil aja nggak apa-apa, biar anget. Ini pagi-pagi begini enak nih, teh anget. Nah, untuk mencapai niat yang benar, niat yang tulus, maka diperlukan satu rahasia. Inilah yang disebut dengan rohnya amal, yaitu ikhlas. Ikhlas. Al-amalu jismun wa ruhuhul ikhlas. Amal itu ibarat badan. Jadi kalau kita beramal itu ibarat badan, rohnya amal itu adalah ikhlas. Bayangkan kalau badan nggak ada rohnya Pak, kita sebut apa itu? Kita sebut mayat Pak, bangkai, nggak ada gunanya. Dan yang bisa menggerakkan badan itu karena ada rohnya. Kita bisa jalan, kita bisa hidup, kita bisa, karena masih ada roh di badan kita. Maka amal kalau tidak dibarengi dengan ikhlas itu seperti badan yang nggak ada rohnya, hampa, nggak ada gunanya. Maka ketika kita beribadah, beramal, itu harus dibumbui, harus dibarengi dengan keikhlasan. Cuman pertanyaannya apa itu ikhlas?
Ikhlas itu apa? Ya. Ringkasnya begini Pak, ikhlas itu sering saya sampaikan, ikhlas itu seperti kita buang air. Buang air. Kalau kita udah kepengen Pak, kalau udah kebelet, itu benar-benar nggak ada yang nyuruh. Kalau ada yang menghalangi pun, kita berusaha sekuat tenaga bagaimana supaya kita sampai ke WC. Itu ikhlas. Dan kalau kita setelah buang air itu Pak, sama sekali kita nggak inget yang kita buang tadi apa, warnanya apa, gimana bentuknya, nggak inget itu. Ada yang ingat Pak? Setelah kita buang air juga, kita nggak pernah tuh ngasih tahu ke orang-orang. Malu kalau orang lain tahu. Ada nggak yang kalau mau buang air ngundang orang? Saya liatin, saya mau buang air. Saya kira nggak ada. Malu, ditutup rapat-rapat. Kalau ada lubang kecil aja, itu was-was. Aduh, jangan sampai kelihatan. Iya. Apalagi kalau buang air besar, kerannya digedein biar suaranya nggak kedengeran. Kenapa biar nggak kedengeran? Karena malu kalau ketahuan sama orang. Kira-kira kayak gitu ikhlas. Kita malu kalau kita beramal orang lain tahu. Nah ini kira-kira gitulah. Simpelnya seperti itu, sederhananya seperti itu. Jadi kalau kita masih merasa senang dengan kalau orang lain ngelihat kita jalan ke masjid, wih, wah ada yang lihat nih, masih ngerasa senang, berarti belum ikhlas. Iya, kalau kita ikhlas mah malu kalau kita ibadah, amal, sedekah, terus orang tuh tahu, malu. Bahkan kita harusnya tutupin biar orang tuh nggak usah tahu lah. Saya tuh habis sedekah 5 miliar misalnya, gak usah tahu. Nah sekarang zaman ayeuna amal itu dijadiin konten. Ini jangan sampai jadi konten. Oh beda niat ya. Iya, jadi konten. Iya, mungkin tujuannya bagus supaya orang-orang meniru, ya kan? Karena man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Orang yang menunjukkan kepada jalan kebaikan dalam suatu kebaikan, maka itu pahalanya sama kayak orang yang nunjukin. Mungkin itu niatnya, nggak masalah. Kita ngikutin zaman ya. Kita ngikutin, karena gini Pak, kalau kita ya di media sosial itu kan banyak isinya, ya kan, banyak isinya, macem-macem. Ini ya jangan sampai hal-hal yang tidak berguna aja yang muncul gitu. Nah ini kali-kali lah hal-hal yang bermanfaat itu dimunculkan di media. Nah ini salah satu upayanya gitu. Tapi jangan sampai ini menjadi niat utama. Wah pengen ngaji ahad subuh biar bisa nguduk. Ini jangan salah niat ya. Uduk itu sarana biar kita terjalin silaturahim, biar kita timbul keakraban, kehangatan, ngobrol. Barangkali dengan ngobrol itu muncul program-program, muncul ide-ide, muncul proyek-proyek, ya kan? Iya, itu kan jadi berkah. Karena keberkahan itu muncul karena ada pergerakan Pak. Kalau kita nggak ada pergerakan, nggak akan ada keberkahan. Taharrak, fa inna fil harakati barakah. Bergeraklah, maka akan muncul keberkahan. Ya karena kita adakan pergerakan begini-begini, insya Allah keberkahannya ada. Gitu. Nah, kembali kepada masalah ikhlas. Jadi di bab pertama di kitab Riyadhus Shalihin ini yang dibahas adalah tentang keikhlasan dan menghadirkan niat
fi jami'il a'mali wal aqwali wal ahwatil barizah wal khafiyah, di dalam seluruh perbuatan, ucapan, tindakan, perilaku yang secara nyata maupun secara tidak nyata. Ada perbuatan itu yang tidak nyata, Pak. Contoh ketika kita zikir, mengingat Allah. Zikir itu apa sih? Zikir itu ingat sama Allah. Jadi zikir itu bukan hanya kita bilang, kita baca subhanallah, alhamdulillah, Allah. Ketika kita pikiran kita fokus kepada Allah, ingat kepada Allah, bahwa Allah adalah Rabb yang menciptakan kita, yang memberikan kita hidup, itu sudah zikir itu. Dan fungsi daripada sholat itu juga sama, biar kita ingat sama Allah. Jadi, nah ini nih, kalau kita sholat, tapi di dalam sholat itu kita nggak ingat sama Allah, ingatnya sama yang lain. Nah ini apa ya istilahnya, nyimpang, tidak seharusnya, dan ini udah keluar daripada relnya begitu. Nah, zikir itu adalah salah satu amal yang sifatnya khafi, yang sifatnya tidak tampak. Kan orang tuh kelihatannya ngelamun gitu ya, kelihatannya diem aja, tapi barangkali sebenarnya berzikir gitu. Barangkali sebenarnya dia lagi istighfar, wujudnya mah diam. Nah ini yang disebut ibadah khafi. Jadi ada yang tersembunyi, ada yang nyata. Kalau kita sholat itu nyata, Pak, jelas kita kelihatan, ruku sujudnya kelihatan. Nah ini bagaimana cara agar supaya kita bisa menghadirkan niat dan amal kita ini bisa dikatakan sebagai amal yang ikhlas gitu ya. Ini lama-lama kabita, Pak, minum dulu lah. Silakan, anggap aja rumah sendiri ya. Waduh, pisang goreng Pak Bako. Ini bisa aja nih, senang ya. Pisang goreng cina ya. Kalau urusan begini Pak, ada pisang goreng, ini yang terganggu saya, Pak. Bapak-bapak enak bisa dengerin sambil makan. Kan kalau saya nggak mungkin ngomong sambil makan. Wah, jadi enak di lu, nggak enak di gue. Gitu. Sama Pak, insya Allah sama, pahalanya sama, yang dengar dan yang ngomong insya Allah sama. Ya karena kita ini semua nih di majelis ilmu begini, ini malaikat pada ngumpul, Pak. Malaikat pada ngumpul. Ini malaikat, ya, jangan-jangan ada yang sedang nguping doa-doa kita, harapan-harapan kita, yang itu akan secara diam-diam dilaporkan ke Allah. Iya, makanya di dalam suasana begini, ini terselip doa itu bagus aja. Kita doa mudah-mudahan rezeki saya hari ini lancar, hari ini proyek berjalan dengan baik. Iya, mudah-mudahan malaikat yang ada di sekeliling kita ini itu dengar, mengamini apa yang kita inginkan ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kitab ini Pak isinya ayat dan hadis. Jadi yang dibahas di sini cuman ayat dengan hadis, gak ada lagi lain. Maka sebetulnya ketika saya diminta ngisi Riyadhus Shalihin ini sebenarnya berat, Pak. Kenapa berat? Karena bagaimana kita bisa menjabarkan ayat. Ini ayat itu kan ciptaan Allah, berarti yang tahu persis maksud dan isinya itu Allah. Ya kita mah cuman apa? Ya kan? Ilmunya jauh. Ilmunya manusia itu setetes dibandingkan dengan lautan yang ada di dunia. Jauh sekali. Itu pun kalau ilmunya banyak. Kalau nggak banyak ya nggak nyampe setetes acan.
paling berapa ya, tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa diterima dan mudah-mudahan bisa sedikit sesuai dengan apa yang dimaksud oleh pengarang kitab ini. Namun sebelum kita bahas ngalap berkah cenah ya, ngalap berkah, kita kirim hadiah kepada muallif kitab ini. Mudah-mudahan dengan kita membaca kitab ini mendapatkan keberkahan ilmu dari apa yang disampaikan oleh muallif dari kitab ini. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khususan ila muallif hadzal kitab Riyadhus Shalihin al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi Dimashq. Sayyidina bi ulumihi wa asrarihi wa nafa'atihi wa sifatihi fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين رب العالمين. قال الله تعالى, Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru, dan tidak diperintahkan kepada kalian illa liya'budullah, kecuali untuk beribadah kepada Allah, mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Beribadah secara ikhlas. Jadi yang diperintah di sini bukan cuma manusia, Pak. Allah itu menciptakan makhluk jin dan manusia. Kan kita dengar tuh, sering kita dengar ada setan, ada iblis, ya kan. Jadi yang hidupnya itu ada nyawanya, ada rohnya, itu ada dua itu, jin dengan manusia. Jin itu bisa mati, Pak, bisa mati, sama lah kayak kita orang. Cuman bedanya mereka mau umurnya panjang-panjang. Makhluk yang diciptakan itu tanpa umur ya malaikat. Malaikat itu ya diciptakan terus sampai ntar kiamat baru beres. Kalau kita jin manusia itu ada batasannya. Nah, mereka ini jin dengan manusia ini diciptakan untuk beribadah, diperintah oleh Allah untuk beribadah. Nah, tadi saya katakan kenapa ada setan, ada iblis segala macam. Itu mereka semua itu adalah bentuk lain daripada makhluk. Kenapa? Karena setan itu juga ada yang berbentuk manusia. Iya. Di dalam surat An-Nas yang kita baca itu, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jadi yang menggoda, yang mengganggu, yang membuat waswas di hati manusia lain itu dari dua hal, dari dua golongan, jin dan manusia. Berarti manusia juga ada yang sifatnya seperti setan, ngodain aja. Setan itu, Pak. Jin juga sama. Jin membuat kita menjadi lemah iman dengan barangkali dia nakut-nakutin kita gitu ya. Itu kadang di belakang situ ya kan, keranda tahu-tahu bunyi-bunyi tak. Itu ulahnya jin. Ya kan? Membuat kita takut. Sehingga dengan ketakutan itu kita jadi lemah iman. Ya maunya begitu. Berarti jin ini adalah setan. Setan itu adalah setan itu yang menggoda manusia. Jadi setan itu bukan yang genderuwo gitu, kuntilanak, itu bukan itu. Tapi setan itu yang membisiki di manusia untuk jauh dari Allah. Itulah setan.
Kalau itu mah jin yang pengen dianggap ada, makanya dia memunculkan eksistensinya, kira-kira begitu. Nah, manusia dengan jin itu diperintah untuk ibadah secara ikhlas. Secara ikhlas. Nah, mereka juga diperintah untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan yang begitu itu agama yang kuat. Jadi jemaah sekalian, kalau kita mengaku agama Islam, kita pengen agama kita ini kuat, bukan dengan cara-cara kita bertindak anarkis. Ada gereja dibom, bukan begitu. Untuk memperkuat agama Islam itu dengan sholat dan zakat. Intinya mau sholat lah. Kenapa? Karena sholat itu adalah imaduddin, tiangnya agama. Jadi untuk memunculkan atau untuk menjaga eksistensi Islam itu bukan dengan kita berkoar-koar di jalanan, kemudian kita berpakaian bagaimana sehingga kita memunculkan bahwa Islam itu begini. Tidak seperti itu, Pak. Islam itu akan kuat apabila kita mendirikan sholat, bayar zakat, itu akan kuat. Jadi salah kalau ada orang yang mengatakan, wah ini ada orang yang melecehkan agama, ya kan? Kemarin tuh ada kasus pelecehan agama, pelecehan anu lah. Jamaah sekalian, yakinlah bahwa meskipun Islam ini dilecehkan, Islam tidak akan turun. Jadi tidak perlu kita itu risau, kita menggebu-gebu membela agama. Kita bela agama kita dengan mendirikan sholat, bayar zakat yang benar, masjid ramein, tuh Islam kuat. Ini mah kadang pemikiran kita ini dimasuki oleh pemahaman yang menurut kita kayaknya bagus, tapi sebenarnya tidak. Ya. Ketika kita merasa bahwa ada yang melecehkan agama, undang-undang kita sudah mengatur itu. Jadi biarlah pihak yang berwajib, nih ada yang melakukan pelecehan, tangkap, selesai. Iya. Percuma kita turun ke jalan, takbirnya kenceng-kencengan, tapi sholat tara. Iya, sholat enggak. Ini repot, Pak. Justru kita ini yang ada di masjid, yang ada di majlis-majlis begini, ini sebenarnya yang menguatkan agama itu ya ini. Jadi kalau kita pengen agama kita ini kuat, maka jaga sholat, karena sholat itu adalah tiangnya agama. Bagaimana suatu bangunan akan menjadi kuat kalau nggak ada tiang? Bayangkan, Pak, kalau masjid ini tiangnya ini, coba aja robohin satu, ambruk ini. Begitupun sholat. Di dalam agama kita, sholat itu adalah tiangnya, yang menopang, yang menjaga. Maka kalau kita pengen agama Islam ini dijaga, jaga sholatnya, jaga sholatnya. Cuman dalam sholat ini karena ibadah, maka harus dibarengi dengan ikhlas. Ikhlas, hatinya hadir. Ketika kita sholat, hatinya ada di sini. Kita memahami benar apa yang kita baca, kita merasakan benar apa yang kita lakukan, yang digerakkan itu apa. Nah, seperti itu. Selanjutnya Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim.
Allah tidak menerima suatu kebaikan sampai apa yang diberikan itu adalah yang dicintai, dan tidak wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim, dan tidak menginfakkan dari sesuatu kecuali Allah tahu. Jadi jamaah sekalian, berkaitan dengan sedekah, dengan zakat, dengan apa, Allah tidak menerima apa yang kita infakkan itu melainkan hal-hal yang baik. Jadi kalau kita sedekah Pak, kita pegang nih ada duit yang lecek sama yang bagus, kira-kira Bapak senang yang mana? Suka yang mana? Yang bagus kan? Yang bagus itu yang disedekahin. Iya. Jadi Allah itu nerima itu yang bagus. Nah ini kebalik, kadang dicari mana yang lecek gitu ya. Itu yang kita kasih. Jangan, kita kasih yang bagus. Zakat fitrah itu kita cari beras yang paling bagus, beras yang paling top, itu buat zakat fitrah. Jangan dicari yang paling murah, yang kalau mau makannya susah harus milih dulu. Nah itu. Dan jangan khawatir Pak dengan infak, dengan sedekah yang kecil, yang sedikit, karena pasti Allah tahu. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang berbuat meskipun sebiji zarrah kebaikan, itu pasti Allah tahu. Jadi jangan mengurungkan niat. Misal kita mau sedekah, aduh punyanya cuma 2.000, entar aja deh, nunggu ada temennya, nunggu gede dulu. Ini jangan ditunda Pak. Karena kata Nabi, la tastahyu min i'ta'il qalil. Jangan malu kalau kita ngasih sedikit. Nilainya suatu ibadah atau sedekah itu bukan dinilai dari banyak atau sedikitnya, gitu. Tapi yang dinilai adalah wujud ketakwaan kita kepada Allahnya. Dengan kita bersedekah, berinfak itu, seberapa takwanya kita kepada Allah. Nah, jadi bukan dilihat seberapa besar nilainya. Makanya, karena gini Pak, bagi orang yang nggak punya, 1.000 itu berharga. Tapi bagi orang yang punya, 100.000 itu nggak ada apa-apanya. Maka ketika orang yang nggak punya ngasih 1.000, itu kayak berat. Tapi orang yang nggak punya ngasih 100, itu kayak enteng. Barangkali ini pahalanya lebih banyak yang 1.000. Kenapa? Karena 1.000 ini sangat berharga bagi dia. Tapi kalau orang yang punya 100.000 itu kecil. Barangkali kalau udah 10 juta baru kerasa tuh. Alhamdulillah di Ahad pagi ini kegiatan kajian Ahad pagi dan dilanjutkan dengan sarapan bersama dengan para jamaah. Mudah-mudahan ini menjadikan kegiatan berkah dan bisa diikuti oleh para jamaah semuanya. Ya, insyaallah berkah.